Renungan Harian Ilustrasi Inspirasi dan Ayat-ayat Alkitab. Anak menolong Bapa. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapanya. Filipi pukul 2:22. Menolong adalah tindakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Pertolongan itu bisa dalam berbagai bentuk. Pihak yang ditolong berarti mereka yang sedang melakukan pekerjaan tetapi menghadapi keterbatasan. Bagi orang yang malas, pertolongan terbesar bagi mereka adalah kalau bisa membuat mereka menjadi rajin. Hanya orang yang setia pada hubungan yang bisa menolong orang yang terbatas dalam pekerjaan. Ayah menolong anak untuk membantu anak bertumbuh dan berkembang sampai pada akhirnya ia bisa hidup sendiri. Anak menolong ayah adalah bukti kesetiaan dan kasih anak kepada ayah yang mempunyai keterbatasan dalam segala aktivitas yang dilakukannya. Ayah yang menolong anak adalah patokan standar kehidupan dan anak yang menolong ayah adalah bukti kesetiaan dan kasih sayang yang besar. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6:2. Meremehkan hak kesulungan. 1. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kejadian 25:32. Pada zaman Israel kuno setiap anak laki-laki sulung memiliki hak kesulungan, yaitu hak yang dimiliki oleh anak sulung yang terdiri atas hak kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga, bagian ganda dalam harta warisan, hak memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dalam pembacaan Alkitab hari ini dikisahkan bahwa Esau, yang adalah anak sulung Ishak, memilih untuk menjual hak kesulungannya demi semangkuk sup kacang merah. Menjual hak kesulungan menunjukkan bahwa Esau memandang rendah berkat-berkat Allah dan janji-janji perjanjiannya. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa Esau mempunyai nafsu yang sangat rendah karena menjual hak kesulungannya dengan makanan. Tindakan Esau ini merupakan sebuah tindakan yang sangat bodoh. Berbeda dengan sikap Yakub yang justru sangat menghargai dan menghormati hak kesulungan, karena ia tahu bahwa ada berkat-berkat yang luar biasa di balik hak kesulungan tersebut. Karena itu Yakub mengejarnya begitu rupa supaya ia memperoleh berkat dari ayahnya, Ishak, sehingga Esau pun benar-benar kehilangan hak kesulungannya itu. Alkitab pun menyatakan bahwa karena sikapnya inilah maka Tuhan lebih mengasihi Yakub dan membenci Esau. Baca Maleakhi 1:2-3. Mengapa? Karena Esau tidak menghargai berkat yang datang dari Tuhan. Akhirnya dari Yakublah lahir ke-12 suku Israel. Tindakan Esau meremehkan hak kesulungan adalah gambaran kehidupan banyak orang Kristen di akhir zaman ini, yang meremehkan anugerah keselamatan demi kenikmatan duniawi atau hal-hal yang fana. Mereka meninggalkan Yesus dan memilih mencintai dunia ini, padahal Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan lahir baru berhak menerima hak kesulungan, yaitu sebagai ahli waris kerajaan sorga, karena telah diangkat sebagai anak-anak Allah. Tertulis, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, Roma pukul 8:17.
Jadi, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4:7. Meremehkan hak kesulungan berarti meremehkan kasih karunia Tuhan. Meremehkan hak kesulungan. 2. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ibrani pukul 12:16. Menyandang status sebagai anak-anak Tuhan berarti memiliki hak kesulungan, yaitu hak untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga dan juga memerintah bersama dengan Kristus. Artinya hak kesulungan yang kita terima memiliki nilai yang jauh lebih besar dan mulia daripada sekadar harta warisan yang ada di dunia ini. Karena itu berhati-hatilah. Jangan sampai kita menjual hak kesulungan kita hanya demi pasangan hidup, harta kekayaan, jabatan, pangkat, atau popularitas yang sifatnya hanya sementara. Kalau kita tahu dan menyadari bagaimana proses seseorang memperoleh hak kesulungan, kita sekali-kali tidak akan pernah menyepelekan, memandang rendah, dan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan ini. Alkitab menyatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes pukul 6:44. Tuhan Yesus juga menegaskan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yohanes 14:6. Artinya tidak ada sedikit pun campur tangan manusia sehingga manusia dapat menerima kasih karunia Allah dan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Tertulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2:8-9. Jadi jikalau ada seseorang yang meremehkan kasih karunia Allah ini, maka orang tersebut akan bernasib seperti Esau. Ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ayat 17. Ingatlah, keberadaan kita ini berbeda dengan orang-orang dunia, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Baca 1 Petrus 2:9. Jadi kita harus menghormati dan menghargai kasih karunia Tuhan ini dengan hati yang takut dan gentar. Akankah kita mengikuti jejak Esau, yang harus kehilangan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa karena tergiur dengan kenikmatan yang ditawarkan dunia? Ilustrasi, roda gigi kecil dan jam kota raksasa. Di dalam ruang tergelap di puncak menara jam kota, terpasang ratusan roda gigi logam yang saling mengait. Di antara susunan mesin raksasa itu, ada satu roda gigi besi yang ukurannya sangat kecil, hanya sebesar koin tipis, terletak jauh di balik lempengan tembaga tebal. Setiap detik, roda gigi kecil ini terus berputar tanpa henti, memindahkan dorongan dari pegas utama ke rangkaian roda lain yang lebih besar. Namun, karena letaknya yang tersembunyi di balik tumpukan besi dan minyak pelumas, ia tidak pernah tersentuh sinar matahari, apalagi pandangan mata manusia.
Dari celah papan kayu menara, roda gigi kecil itu sering melihat orang-orang di alun-alun kota mendongak memandangi jarum-jarum emas yang megah di muka jam. Setiap kali dentang lonceng besar berbunyi nyaring menandakan pergantian jam, warga kota bersorak gembira atau mengangguk kagum pada keindahan menara itu. Perlahan, rasa kecil hati dan lelah mulai merayapi roda gigi kecil tersebut. Ia merasa pekerjaannya sama sekali tidak penting. Jarum-jarum emas di luar sana dipuji karena kecantikannya, dan lonceng raksasa dihormati karena suaranya yang lantang, pikirnya dalam kegelapan. Sedangkan aku hanya berputar-putar di tempat yang kotor dan gelap ini tanpa pernah ada yang tahu. Untuk apa aku terus membuang tenaga? Dikuasai oleh rasa kecewa itu, roda gigi kecil itu mendadak mengunci geraknya dan berhenti berputar. Seketika itu juga, dampak domino terjadi. Roda gigi sedang di sampingnya terhenti, poros utama terkunci, dan jarum emas raksasa di luar menara berhenti bergerak tepat di garis pertengahan hari. Lonceng besar yang seharusnya mendentang 12 kali tetap bungkam. Di bawah sana, alun-alun kota yang tadinya riuh seketika kacau. Para pedagang bingung mematuhi jam buka pasar, jadwal kereta api terganggu, dan warga kota kehilangan penanda waktu yang selama ini menjadi pegangan aktivitas mereka sehari-hari. Kota itu seolah kehilangan irama hidupnya. Melalui celah kayu menara, roda gigi kecil itu menyaksikan kebingungan yang terjadi. Ia baru menyadari bahwa pergerakannya yang sunyi di tempat tersembunyi bukanlah hal yang sia-sia atau tak berharga. Tanpa putaran kecilnya di dalam gelap, seluruh keindahan jarum emas dan kemegahan suara lonceng di luar sana tidak memiliki arti apapun. Dengan penuh kesadaran, roda gigi kecil itu melepaskan kuncian dirinya dan mulai berputar kembali. Mesin raksasa itu kembali menderu, jarum emas melangkah maju, dan gema lonceng membahana memenuhi langit kota. Sejak hari itu, ia terus berputar dengan sukacita, paham betul bahwa tugas yang tak terlihat seringkali adalah penopang utama dari hal-hal besar yang tampak di permukaan. Dalam hidup ini, kita seringkali merasa tidak berharga ketika berada di posisi yang tidak terlihat, tidak mendapatkan tepuk tangan, atau tidak dipuji oleh orang lain. Kita kerap membandingkan peran kita yang sederhana dengan orang-orang yang berada di panggung utama, mereka yang memiliki popularitas, posisi tinggi, atau pencapaian yang tampak megah dari luar. Namun, ingatlah bahwa sebuah struktur atau komunitas yang besar tidak pernah berjalan hanya karena orang-orang yang berada di depan layar. Kesetiaanmu mengerjakan hal-hal kecil di tempat yang tersembunyi seperti ketulusan melayani, doa-doa yang diucapkan dalam sunyi, kerja keras tanpa publikasi, dan kebaikan tanpa pamrih adalah roda gigi kecil yang menjaga kehidupan di sekitarmu tetap berjalan dalam keharmonisan. Jangan pernah meremehkan peran yang Tuhan percayakan kepadamu hanya karena orang lain tidak melihatnya. Di mata Pencipta, ukuran nilai hidupmu bukanlah seberapa terang kamu disorot oleh dunia, tetapi seberapa setia kamu menjalankan peranmu di tempat kamu ditempatkan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota,
Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Roma 12:4-5